Di Indonesia, mobil bukanlah barang mewah lagi karena sekarang hampir semua orang sudah bisa membeli mobil. Ditambah ada mobil murah seperti LCGC, belinya bisa dikredit lagi. Dengan adanya hal tersebut, mobil sekarang memiliki populasi yang sudah sangat banyak dan bukan barang mewah lagi. Tapi di balik itu semua, kita juga harus sadar makin banyak mobil, maka makin banyak juga kebutuhan bahan bakar yang akan digunakan. Selain itu, di Indonesia sendiri ada beberapa brand pom bensin yang beredar untuk menyediakan bahan bakar mobil, seperti Shell, Vivo, BP, dan yang lagi hangat dibicarakan adalah Pertamina karena kasus korupsinya. Akan tetapi pembahasan itu sudah kita bahas di video yang ini. Untuk Pertamina sendiri, itu menyediakan bahan bakar dengan berbagai jenis oktan, dari RON 90, Pertalite, 92, Pertamax, 98, Pertamax Turbo. Dengan banyaknya pilihan RON bensin tersebut, apakah sangat berpengaruh ke performa kendaraan kita? Jawabannya iya. Karena yang kita tahu, harga dari setiap jenis bahan bakar ini berbeda, yang berarti pasti ada perbedaan juga di performa atau kualitasnya. Menariknya di sini adalah dari berbagai RON yang disediakan oleh Pertamina, ada satu bensin yang dinilai sangat jelek oleh kebanyakan orang. Dan iya, itu adalah Pertalite. Tapi ini walaupun banyak yang bilang bensin tersebut jelek dan lainnya, tetap aja kalau mau ngisi Pertalite terkadang masih ngantri-ngantri aja. Nggak mobil baru atau mau tuba, terkadang masih banyak yang menggunakan Pertalite. Kenapa masih banyak yang mau gunakan Pertalite? Jawabannya murah. Namun di luar dari murah, apakah Pertalite ini layak digunakan? Karena ada beberapa artikel yang ada, kualitas Pertalite makin kesini makin kesana. Maksudnya gimana? Jadi ada seorang yang mengeluhkan kondisi Pertalite saat ini, yang mana orang ini menggunakan mobil Suzuki R3 GX tahun 2014. Biasanya dia mengisi Pertalite dengan kapasitas 45 liter, dan kapasitas 45 liter tersebut bisa tahan sampai seminggu dengan jarak yang sama dan kecepatan yang sama digunakan sehari-hari. Namun beberapa waktu terakhir dengan pengisian yang sama, jarak dan kecepatan yang sama, bensinnya hanya bisa bertahan cuma di 4 hari aja. Nggak sampai di situ aja, ketika diparkir mobilnya di bawah terik matahari, jarum bensinnya masih normal aja. Tapi ketika lama-kelamaan jarumnya malah turun. Apakah Pertalite bisa nguap di dalam tangki? Apakah hal tersebut mungkin terjadi? Untuk perihal ini, Direktorat Pertamina sempat membongkar akar masalahnya. Beliau menegaskan jika standar mutu BBM Pertalite dipasarkan melalui lembaga penyalur resmi di Indonesia sesuai dengan keputusan Dirjen Migas nomor ini. Yang mana keputusan tersebut mengenai standar mutu bahan bakar minyak jenis bensin RON 90. Lalu kenapa bisa nguap? Beliau mengatakan bahwa penguapan dapat berubah menjadi lebih cepat jika temperatur penyimpanan meningkat. Jadi secara spesifikasi, batasan maksimum untuk penguapan atau yang biasa dikenal dengan istilah destilasi maksimal ada di 74 derajat Celcius. Dan umumnya Pertalite tidak akan menguap di suhu 50 derajat Celcius. Artinya jika suhu di tempat penyimpanan Pertalite di atas itu akan mengakibatkan penguapan. Yang berarti makin tinggi temperatur maka akan semakin tinggi penguapan. Dengan pernyataan tersebut, apakah Pertalite gampang nguap? Coba kita bandingin dengan Pertamax. Bentar, yakin bandingin sama Pertamax? Pertamax bukannya cuma Pertalite versi premium alias tanpa antri, iya kan? Ya udah, skip deh Pertamax 92, lupain aja ada yang namanya BBM Pertamax 92 karena itu cuma bensin hasil sulapan. Jadi kita langsung bandingkan dengan bensin lainnya dari Pertamina, yaitu Pertamax Turbo. Ya walaupun ada Pertamax Racing, tapi kita lebih sering dan familiar dengan Pertamax Turbo, maka kita bandingkan dengan Pertamax Turbo aja. Jadi Pertamax Turbo itu memiliki RON 98, yang dimana bahan bakar ini cocok untuk kendaraan mesin berteknologi tinggi, meningkatkan performa, menjaga kebersihan mesin, dan yang pasti bensinnya bersih. Namun di sini kita akan bandingkan waktu penguapan Pertamax Turbo. Di tabel kita bisa lihat bahwa penguapan Pertamax Turbo akan dimulai sebesar 10% dari volume jika suhu sudah mencapai di 70 derajat Celcius, yang mana ini 20 derajat lebih besar dari Pertalite. Dengan adanya hal tersebut, tentu aja Pertamax Turbo tetap akan menguap jika suhunya lebih dari 70 derajat Celcius. Kemudian selain hal penguapan, bensin Pertalite banyak yang bilang adalah bensin yang kotor. Emang iya? Sayangnya iya. Kenapa bisa? Tentu aja hal ini bisa terjadi karena Pertalite itu memiliki kandungan sulfur yang sangat tinggi, yang pada akhirnya hal ini bisa menyebabkan endapan pada tangki kendaraan, yang mana endapan tersebut bisa menyumbat jalur bahan bakar ke mesin, yang pada akhirnya lagi endapan itu bisa membuat mesin menjadi ngempos atau tidak bertenaga karena suplai bahan bakar yang tersumbat dan tidak mencukupi kebutuhan mesin untuk performa maksimal. Dengan demikian, jika ini terjadi terus bisa mengakibatkan kerusakan pada mesin dan merusak komponen lainnya. Tapi kenapa Pertalite bisa kotor banget? Jadi dalam teknologi migas, proses merubah minyak mentah menjadi bensin setidaknya terbagi menjadi 3 proses. Yang pertama, proses di hulu.
Dan hal ini meliputi eksplorasi wilayah, pengeboran minyak hingga pengangkatan minyak dari sumur ke dalam pipa atau wadah penyimpanan. Kemudian proses kedua atau proses tengah atau proses midstream. Proses midstream ini atau pengolahan adalah proses pemurnian dan penyulingan minyak mentah dari zat kimiawi alami seperti sulfur maupun karbon dioksida menjadi bensin. Dan istilah pengolahan atau disebut blending inilah yang menjadi kunci utama proses pengubahan dari minyak mentah menjadi layak pakai khususnya untuk kendaraan bermotor. Dan dalam proses pengolahan ini setidaknya memiliki 3 proses lagi. Yang pertama, destilasi atau penyulingan tahap awal, yang mana di proses ini minyak mentah dari bumi yang disalurkan oleh pipa ke tabung-tabung besar kemudian dipanaskan dalam suhu tertentu. Lalu tahap kedua adalah konversi. Di tahap ini dari uap bentuk nafta, gas kerosin, dan solar ini kemudian dipecah sesuai dengan kandungan zat dan hidrokarbon yang terkandung. Dan proses ini memakai teknologi cracking katalik. Ini adalah penggunaan penguapan suhu tinggi sehingga residu berat dari minyak mentah menjadi produk yang lebih ringan lagi. Pada tahap kedua ini, nafta atau bensin sudah terbentuk, hanya aja kandungan sulfurnya masih sangat tinggi. Kemudian tahap ketiga yaitu blending atau pengolahan lanjutan. Jadi selain cracking dan reforming, kilang biasanya akan dilengkapi unit rating untuk menghilangkan kontamin dan memenuhi spesifikasi mutu. Dan pencampuran atau pengoplosan senyawa kimia akan digunakan untuk menyingkirkan sulfur dan kotoran untuk menciptakan kadar oktan yang layak. Kenapa begitu? Ya ini karena minyak mentah yang diolah biasanya akan mengandung sulfur tinggi sehingga perlu proses hydrotreating agar produk BBM memenuhi standar sulfur rendah. Dari proses kedua dan ketiga inilah kemudian produk seperti Pertalite, Pertamax dengan berbagai RON, dan solar kemudian dicampur blending jika perlu untuk mencapai spesifikasi final yang tepat, misalnya mencampur komponen hasil reforming, FCC, alkilat, etanol tambahan dan lainnya, sehingga menjadi bahan baku yang layak konsumsi untuk mobil dan motor. Lalu dalam proses tersebut bagaimana kondisi Pertalite? Jadi kandungan minyak mentah di Indonesia sendiri memang pada dasarnya memiliki kandungan sulfur yang sangat tinggi, sehingga untuk memproses Pertalite agar lebih baik membutuhkan proses yang lebih panjang dan lebih canggih, dan yang pasti lebih mahal. Tapi mengingat ini adalah bensin subsidi, ya buat apa disaring sampai sempurna? Asalkan mesin bisa jalan dan hidup, udah lebih dari cukup Pertalite ini. Iya kan, lagi pula kita selama ini terlalu digembar-gemborkan harus melihat tingkat RON bensin. Padahal RON itu nomor sekian. Karena yang dibutuhkan mesin selain RON yang tepat tentu aja bensin yang bersih. Menariknya lagi di Indonesia, semakin tinggi oktan maka semakin bersih bensinnya. Tapi apakah emang iya begitu? Kita lihat di Pertamax. Pertamax sulapan ya, yaitu Pertamax 92. Pertamax merupakan salah satu jenis BBM yang memiliki angka oktan 92. Dan seperti doktrin yang ada, angka oktan yang lebih tinggi umumnya membuat kualitas BBM lebih baik. Tapi kalau dilihat di artikel ini yang diupload pada tahun 2024, ternyata Pertamax masih dalam kategori BBM bersulfur tinggi alias kotor. Bahkan kandungan sulfurnya nggak beda jauh, yang mana standar sulfur internasional ada di angka 50 ppm atau lebih rendah. Sedangkan Pertalite ada di angka 500 ppm dan Pertamax ada di 400 ppm. Sampai titik ini kita kayak paham deh, Pertamax itu bukan dioplos, cuman ya emang sama aja kayak Pertalite. Iya kan? Tapi nggak bisa gitu, tetap aja ada perbedaannya. Dan sekali lagi, hal ini membuktikan satu hal. RON tidak menentukan kualitas bersih atau tidaknya dari satu bensin tersebut. Misalnya di Singapura hanya menjual 2 jenis RON BBM. Yang pertama RON 92 dan RON 98. Selain Singapura, ada Malaysia yang menjual hampir sama. Mereka memiliki standarisasi minimal yang dijual harus BBM RON 95 dan BBM RON 97. Kemudian di Thailand masih ada BBM RON 91, namun ada juga BBM RON 95. Dengan adanya hal tersebut, ini membuktikan kalau doktrin terhadap RON tinggi adalah bensin bersih adalah salah. Karena seharusnya pemerintah mendorong untuk mengedepankan BBM bersih, bukan RON tinggi. Kenapa? Ya karena dengan BBM bersih, misalnya kadar RON 91 dengan kandungan maksimum 50 ppm, levinnya maksimal ada di 20 ppm dan benzennya maksimal ada di 2,5%, tingkat polusi yang dihasilkan dari hasil pembakaran akan jauh lebih rendah daripada bensin RON tinggi tapi punya kandungan sulfur yang tinggi juga. Jadi kesimpulannya, bahan bakar bersih adalah hal utama untuk industri otomotif. Kalau mau industri otomotif berkembang, maka bahan bakar harus di-upgrade sedemikian rupa untuk memenuhi teknologi kendaraan di level tertentu. Jadi iya, mau sampai kapan lagi negara kita akan tertinggal terus? Apalagi dengan adanya skandal korupsi terbesar saat ini, sulap menyulap warna dan oktan. Bentar, ada berita baru nih. Menurut Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Migas, kalau proses blending atau proses pencampuran beberapa jenis minyak bumi ternyata diperbolehkan dalam proses pembuatan BBM.
Kenapa boleh? Kata doi sih, ini dilakukan untuk memperbaiki mutu BBM agar menghasilkan kualitas BBM yang diinginkan. Gimana caranya? Jadi untuk proses blending sendiri diperlukan campuran dengan beberapa zat kimia adiktif bensin seperti nafta, yang mana ini merupakan produk sampingan dari penyulingan minyak mentah. Dan di Indonesia khususnya melalui perusahaan Pertamina biasanya BBM impor, misal Pertamax 92, kalau mau ditingkatkan jadi RON 95 atau 98, ya tinggal ditambah aditif aja. Ya emang begitu sih caranya, bener-bener aja apa yang disampaikan. Tapi kasus yang ada kan Pertamax rasa Pertalite, 92 rasa 90. Ini yang jadi masalah. Apalagi Pertalite 90 dinilai jelek banget. Udah bayar bensin non subsidi, tetap dapat bensin jelek. Ruginya double. Iya kan? Gimana nih menurut kalian? Komen di kolom komentar di bawah ya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.